Halo, perkenalkan nama saya Yefta Triel Nathan Nadeak, kelas 12 MIPA 1, Sekolah SMA Negeri 23 Batam. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai surat lamaran pekerjaan. Dua hal yang ingin saya bahas. Pertama, mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kedua, hal-hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, tapi sebelumnya, apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pribadi pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Nah, sudah tahu kan pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Kita kembali ke topik surat lamaran pekerjaan. Isi dan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan pastinya berisi informasi-informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Contohnya, data pribadi, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melamar, dan nama atau instansi lembaga pemberi kerja yang ingin dituju. Surat lamaran pekerjaan juga berisi kalimat-kalimat yang resmi dan formal. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan juga menjadi bagian dari surat resmi. Surat lamaran pekerjaan juga termasuk dalam bagian surat resmi. Jadi semua kalimat yang ada dalam surat lamaran pekerjaan harus bersifat resmi atau formal. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus bersifat sopan, singkat, padat, dan jelas. Sistematika dalam surat lamaran pekerjaan ada 10. Yang pertama, tempat dan tanggal surat, di mana dan kapan surat itu dibuat. Misalnya, saya ingin mencari pekerjaan, saya ingin membuat surat lamaran pekerjaan. Sistematika yang pertama yang harus saya buat adalah tempat dan tanggal surat. Tempatnya yaitu di mana pelamar tersebut berdomisili. Misalnya saya berdomisili di Batam. Nah, suratnya saya buat per tanggal 23 Juli 2018. Jadi, tempat dan tanggal suratnya itu yaitu Batam 23 Juli 2018. Sistematika pertama ada tempat dan tanggal surat. Kedua, ada hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat ini juga bisa dikatakan sebagai judul besar dalam suatu surat. Teman-teman juga pasti sudah pernah kan, sudah sering melihat bagian dari suatu surat, yaitu hal atau perihal yang terdapat di bagian kanan surat atau di bagian kiri kita yang di atas. Nah, itu yang kedua, ada hal atau perihal. Yang ketiga ada lampiran. Berapa banyak lembar yang ingin kita ajukan kepada instansi atau suatu lembaga. Pertama ada tempat dan tanggal surat, ada hal atau perihal surat, ada lampiran. Keempat ada nama, alamat instansi lembaga yang ingin kita tuju. Yang kelima ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya digunakan untuk memberi kesan sopan dalam surat. Keenam ada bagian paragraf pembuka. Nah, di bagian paragraf pembuka inilah biasanya terdapat data pribadi kita, penjelasan-penjelasan kita, kenapa kita ingin masuk dalam suatu perusahaan atau instansi lembaga, apa yang ingin kita dapatkan, posisi apa yang ingin kita pakai dalam lembaga tersebut. Ketujuh, ada bagian isi paragraf. Kedelapan, ada bagian paragraf penutup. Kesembilan, ada salam penutup. Dan ke-10 ada tanda tangan dan nama lengkap pelamar. Jadi ada 10 sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua kita bahas adalah
hal-hal penting apa saja yang harus kita ketahui dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada dua hal penting. Yang pertama ada tesis, kedua ada argumentasi. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan umum. Bisa katakan juga tesis adalah informasi-informasi awal yang dicantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan yang berkaitan dengan lamaran pekerjaan. Nah, di tesis ini biasanya terdapat sumber awal informasi lamaran pekerjaan. Contohnya, dari mana kita tahu ada lamaran pekerjaan, suatu lamaran pekerjaan, misalnya dari sebuah surat kabar atau dari sebuah media sosial. Nah, di dalam tesis itulah terdapat sumber awal dan juga posisi pekerjaan apa yang ingin kita dapatkan di dalam lembaga tersebut. Misalnya kita ingin menjadi manajer, kita ingin menjadi supervisor, kita ingin menjadi seorang guru dalam suatu lembaga gitu. Jadi dalam tesis ini ada sumber awal informasi lamaran dan posisi apa yang ingin kita capai di dalam lamaran pekerjaan kita tersebut. Nah, kedua ada argumentasi. Argumentasi ini biasanya digunakan untuk menguatkan tesis kita. Biasanya argumentasi berguna untuk meyakinkan para pemimpin atau yang punya lembaga bahwa kita para pelamar mempunyai sebuah kualifikasi yang baik yang bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan di instansi tersebut. Jadi argumentasi ini menguatkan tesis kita supaya para pembaca dari surat lamaran tersebut yakin bahwa kita para pelamar memiliki kemampuan yang sangat baik untuk kita bisa bekerja dalam lembaga mereka. Jadi ada dua hal, tesis dan argumentasi. Nah, dalam tesis ada juga data diri kita para pelamar. Nah, data diri para pelamar di dalam argumentasi ini terdapat syarat-syarat pelamaran, misalnya seperti KTP, CV, SKCK, kartu keluarga, dan lain-lain. Nah, tesis dan argumentasi ini saling berkaitan, saling mendukung. Jadi tesis dan argumentasi inilah yang bisa menjadi bahan pertimbangan suatu lembaga untuk memasukkan kita dalam lembaga mereka. Nah, tesis dan argumentasi ini terdapat di bagian paragraf isi, di bagian sistematika tadi. Tadi kan dalam sistematika surat lamaran pekerjaan terdapat bagian paragraf isi. Nah, dua hal ini terdapat dalam hal tersebut. Jadi teman-teman, ada dua hal penting yang harus kita ketahui di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, yaitu tesis dan argumentasi. Kesimpulannya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh perseorangan atau pribadi yang ingin mencari pekerjaan dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan berisi kalimat-kalimat resmi dan formal, kalimat sopan, singkat, padat, dan jelas, berisi data-data para pelamar, penyajian proses persyaratan pelamaran, dan lain-lainnya. Terdapat 10 sistematika dalam surat pelamaran, yaitu yang pertama tempat dan tanggal surat, hal atau perihal surat, judul besarnya, lampiran, nama atau instansi lembaga yang ingin kita tuju, salam pembuka, bagian pembuka paragraf, bagian isi paragraf, bagian penutup paragraf, salam penutup, dan
tanda tangan atau oh saya tadi lupa, yang terakhir itu adalah tanda tangan dan nama lengkap kita pelamar. Jadi ada 10 sistematika. Saya ulangi, pertama ada tempat tanggal surat, kedua ada hal atau perihal surat, judul besarnya, ketiga ada lampiran, keempat ada nama atau alamat instansi lembaga yang ingin kita tuju, kelima ada salam pembuka, keenam ada bagian pembuka paragraf, ketujuh ada bagian isi paragraf, kedelapan bagian penutup paragraf, 9 salam penutup, dan terakhir ada tanda tangan dan nama lengkap kita para pelamar. Ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan dalam surat pelamaran, yaitu tesis dan argumen. Nah, itu teman-teman yang bisa saya dapatkan kepada semua teman-teman semua. Ternyata apa yang saya beritahukan, saya bagikan bermanfaat bagi kita untuk kita bisa pergunakan dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Terima kasih.